Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang karena ini take-nya siang. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya di kelas Bu Yanti Krisna. Kali ini kembali di materi Customer Relationship Management di kelas saya ya di semester ini. Teman-teman, kali ini di chapter 3 part 1 ini kita akan membahas terkait apa itu sebenarnya customer ya, apa itu customer dan customer experience. Jadi nanti saya akan membuat video terkait dengan apa sih itu customer. Tapi teman-teman, sekali lagi saya tidak pernah menjelaskan terkait customer itu apa sih, pengertiannya menurut para ahli begini-begini, tidak. Saya langsung aplikatif aja ya. Saya akan meneruskan materi terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Jadi saya tidak akan kembali lagi ke materi-materi di bab yang lain ataupun mata kuliah yang lain. Kita fokus di CRM. Di CRM ini kita akan diperkenalkan dengan yang namanya customer dan customer experience. Customer itu di sini dijelaskan ada beberapa tingkatan ya. Disebut dengan customer baru, disebut dengan loyal customer itu setelah apa sih? Kita masuk langsung saja kita masuk di customer in definition di CRM ini. Diperhatikan di slide-nya masing-masing ya. Secara definisi, pelanggan dideskripsikan sebagai seorang individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti harga, kualitas tempat maupun pelayanan berdasarkan keputusan mereka sendiri. Namun di sini siapa saja sih, bentuk-bentuk customer itu seperti apa saja sih? Biasanya kan kalau kalian bilang customer tuh cuman saya ke Alfamart berarti saya customernya gitu ya. Saya adalah konsumen si Alfamart gitu ya. Nanti saya akan jelasin bedanya customer dengan consumer ya, bedanya. Di sini dijelaskan juga bentuk-bentuk customer. Yang pertama adalah consumer, bahasa Inggrisnya tulisannya consumer. Seseorang yang beli produk atau jasa pada tingkat retail. Nah, konsumen saya gitu ya, itu namanya consumer. Biasanya ada customer dan juga konsumen. Jadi seseorang yang membeli produk jasa pada tingkat retail ke Alfamart ya, ke toko perancangan, itu adalah namanya consumer. Yang kedua, bentuk customer adalah distributor. Distributor biasanya di sini gini. Distributor kalau di PPT yang kalian punya adalah seseorang yang membeli produk pada tingkat pedagang besar untuk didistribusikan kembali. Ya, yang diedarkan kembali. Siapa ya? Misalnya itu kayak supplier gitu. Kalian pulaan dalam jumlah besar, itu kalian namanya distributor. Itu juga disebut dengan bentuk-bentuk pelanggan. Ya. Yang ketiga adalah business to business organization. Organisasi bisnis yang membeli produk dan kemudian diintegrasikan dengan organisasi bisnis lainnya. B2B ya, B2B kayak kemarin pabrik tisu ke hotel ya, B2B itu juga siapa yang konsumennya ya, hotel itu juga konsumennya, customernya si pabrik tisu tersebut ya. Itu bentuk-bentuk dari customer. Yang keempat adalah internal department yang beli produk dari departemen yang lain ya. Kita masuk lagi nih, ada tingkatan yang namanya customer in definition. Customer dalam CRM, memprofil pelanggan merupakan kebutuhan dalam mempertahankan atau retaining dalam mendapatkan pelanggan. Terdapat 7 tingkatan pelanggan, di mana tingkatan ini menunjukkan karakteristik dari pelanggan tersebut sehingga dapat diambil langkah dalam memenangkan atau mempertahankan pelanggan tersebut. Jadi di sini ada 7 tingkatan pelanggan ya. Di mana tingkatan ini menunjukkan karakteristik dari pelanggan tersebut. Yang pertama ya, karakteristiknya. Yang pertama adalah suspek. Siapakah konsumen suspek itu? Suspek itu memastikan pelanggan potensial sesuai dengan jenis produk, barang dan jasa yang kita tawarkan. Jadi begini teman-teman, kalau kalian punya semua orang pada dasarnya adalah konsumen bagi si pelaku usaha. Kalau di suspek di sini adalah memastikan pelanggan potensial sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan. Jadi kalau umumnya saya punya produk nih ya, produk saya adalah skincare ya, semua wanita itu adalah sasaran saya, termasuk juga laki-laki ya. Kalau memang laki-laki itu ada yang suka, kalau memang laki-laki itu juga ada di dunia perskincarean ya, nggak cewek aja kan yang suka skincare, cowok kan juga ada ya untuk perawatan kan, nggak apa-apa kan, nggak masalah. Jadi semua konsumen wanita itu adalah suspek buat saya karena saya mempunyai produk yang namanya skincare X gitu ya. Yang kedua,
Prospek, pelanggan potensial yang sesuai dengan jenis produk atau jasa yang kemudian ditawarkan atas produk, barang, dan jasa untuk pertama kali. Nah, kalau prospek ini kan lebih potensial nih ya. Kalau saya jualan skincare nih, yang skincare saya ini segmennya adalah menengah ke atas gitu. Target saya adalah wanita muda, wanita dewasa dengan berpenghasilan sekian-sekian. Itu adalah pelanggan potensial. Itu yang akan saya sasar nantinya. Itu namanya pelanggan yang prospek. Gak semua saya sasak gitu, gak semua orang saya promoin, tapi ada beberapa yang memang sengaja sudah saya plot, memang sudah saya kotak-kotakin untuk menjadi segmen dan target pasar saya terkait dengan produk yang saya tawarkan. Jadi nggak semuanya saya tawarkan, jadi yang cuma prospek aja. Itu ya tingkatan dari pelanggan. Yang ketiga ada namanya first time customer, pelanggan yang melakukan pembelian atas produk, barang, dan jasa. Jadi ketika sudah saya menemukan target dan segmen pasar saya sesuai dengan produk saya, itu kan sudah potensial ya, prospek ya. Nah, kalau sudah beli itu namanya customer first time customer. Nah, kalau dalam CRM untuk first time customer ini, strategi apakah yang akan dilakukan kembali agar dia bisa naik level ke selanjutnya, yaitu repeat customer. Kalau kita tidak bisa ya memperlakukan customer di masing-masing tingkatan, itu tidak akan sampai yang namanya ke repeat customer. Ya, di suspek pun apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemasar ataupun perusahaan agar sampai ke repeat customer tersebut ya. Jadi repeat customer seorang pelanggan yang melakukan pembelian tambahan dan berulang. Setelah ada konsumen saya yang sudah membeli first time customer tadi, dia melakukan pembelian ulang. Disitulah kita sebut dia sebagai repeat customer, dan itu treatmentnya juga berbeda. Jangan disamakan ya repeat customer dengan prospect customer. Itu udah beda banget treatmentnya. Orang udah beli sekali, 2 kali itu tuh treatmentnya berbeda. Apa Bu treatmentnya? Nanti ya di belakang masih banyak materinya. Baik, yang kelima, majority customer B2C, pelanggan yang dengan sengaja dan sadar menjatuhkan pilihannya pada organisasi bisnis yang menawarkan produk jasa tertentu. B2B itu saya seorang pengusaha gitu ya, konveksi atau konveksi ataupun skincare tadi yang saya bilang. Saya akan menjatuhkan pilihan saya. Nah, pilihannya pada supplier sebagai mitra bisnis, kepada supplier ya yang memang sudah buat saya nyaman ya, terkait dengan kualitas harga, kualitas bahan, itu semuanya adalah disebut dengan majority customer ya, customer B2B yang lebih besar lagi, bukan individu lagi. Jadi kalau kalian mempunyai yang namanya customer B2B ini, treatmentnya beda dengan yang namanya customer individu yang saya bilang sebelumnya ya. Loyal customer, nah kalau umumnya sudah repeat ya, udah repeat beli, itu pasti insya Allah jadi yang namanya loyal customer. Loyal customer, pelanggan yang tidak mungkin berganti atau berpindah ke produk, barang, dan jasa yang lainnya, memiliki sikap positif terhadap organisasi ya. Jadi kalau udah mempunyai hal-hal yang seperti itu, biasanya hal-hal yang seperti apa Bu? Ya loyal tadi tuh loh ya, tidak akan berpindah ya, tidak akan berpindah walaupun apapun yang akan terjadi. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya yang namanya perubahan orang dalam hubungan dan bagaimana meningkatkan hubungan di CRM di chapter sebelumnya. Jadi itu adalah 7 tingkatan dalam mengetahui karakteristik dari pelanggan kita masing-masing. Yang pertama suspek, kedua prospek, ketiga first time customer, keempat repeat customer, kelima majority customer, dan yang terakhir adalah loyal customer. Jadi dari 7 itu treatmentnya harus beda-beda. Jangan disamakan dengan kamu mempromosikan, kamu menjalin hubungan dengan orang yang baru prospek dengan orang yang sudah repeat customer. Tolong dibedakan. Itu ya, itu untuk video yang pertama ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk yang definisi dari customer ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.